Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Wahyuni, BP 20 1081 1030. Saya di sini sebagai pembawa acara. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi larangan mudik. Pemerintah resmi melarang masyarakat mudik Lebaran tahun ini guna mencegah lonjakan kasus COVID-19 yang biasanya terjadi usai libur panjang. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan larangan mudik berlaku untuk aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, serta masyarakat secara umum. Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berikut pemaparan jelas mengenai larangan mudik oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Okta Pradana dengan nomor BP 20 10 8 11 032. Di sini saya akan menjadi reporter dalam berita tentang larangan mudik. Dan di sini saya langsung mempraktekannya. Ya, terima kasih kepada saudari Messi. Di sini saya berada di daerah jalan lintas antar kota. Di sini merupakan jalan untuk para pemudik yang tiap tahun melakukan pulang kampung, di mana pada kali ini kondisi sepi dikarenakan larangan mudik yang ditetapkan oleh Menko Bagian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajirin, di mana larangan mudik ini diperuntukkan untuk aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, dan secara umum untuk masyarakat. Nah, larangan mudik ini ditetapkan pada tanggal 6 Mei, dilaksanakan pada 6 sampai 17 Mei, di mana masyarakat dilarang penuh untuk melakukan mudik Lebaran ini pada tahun ini, guna untuk memutus mata rantai COVID-19 yang kini terus bertambah kasusnya pada tiap harinya. Lalu, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap larangan mudik ini? Mari kita telusuri. Berikut tanggapan dari warga setempat. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Budi Santoso. Boleh saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan? Ya, boleh. Untuk masa sekarang ini sedang ada larangan tentang mudik. Dari Bapak Budi, bagaimana menurut atau tanggapannya terhadap larangan mudik ini? Setujukah atau tidak? Ya, setuju karena dapat memutuskan rantai COVID-19. Menurut Bapak Budi, adakah keinginan untuk mudik untuk tahun ini meski ada larangan mudik? Keinginan mudik ada, cuman ya gimana lagi, karena harus mengikuti larangan dari pemerintah. Oke. Untuk harapannya di tahun ini apa? Ya, harapan kita semoga COVID-19 ini dapat cepat berakhir. Semoga kita bebas beraktivitas kembali lagi. Oke, terima kasih Bapak Budi. Ya, sama-sama. Oke. Nah, itu tanggapan dari warga setempat, dan saya sendiri meminta untuk masyarakat Indonesia agar dapat
mengikuti peraturan tentang larangan mudik ini agar dapat memutus mata rantai COVID-19, agar kedepannya kita dapat hidup seperti biasanya. Saya Rizky Okta Pradana dari Merangin Jambi melaporkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novia Ardani yang akan melaporkan tentang perilisan Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Satgas COVID-19 merilis Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dalam adendum yang ditandatangani oleh Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo, syarat pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN selama 14 hari sebelum peniadaan mudik pada tanggal 22 April sampai 5 Mei 2021 dan 7 hari setelah peniadaan mudik tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2021 diperketat. Adendum SE ini berlaku efektif mulai 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan 18 Mei hingga 24 Mei 2021 serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan situasi terakhir di lapangan. Ujar Doni dikutipan dari Zetkap Kamis 22 April 2021. Adendum diterbitkan untuk mencegah dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 semasa Ramadan. Pemerintah menilai ada peluang kenaikan mobilitas masyarakat baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata sehingga berisiko meningkatkan penularan COVID-19. Setelah itu, menurut hasil survei dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, ditemukan masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu 7 hari sebelum dan 7 hari sudah pada masa pemberlakuan peniadaan mudik. Tujuan adendum ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan, ujar Doni. Selain 12 ketentuan protokol yang sudah ada pada SE 13 tahun 2021, adendum ini ditambah beberapa ketentuan protokol perjalanan, terutama untuk 22 April sampai 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai 24 Mei 2021. Hal ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Mahmudi Bintang Ramadhani. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kembali lagi bersama saya Mahmudi Bintang Ramadhani yang akan melaporkan di tempat. Dari yang disampaikan oleh rekan saya Novia Ardani, terdapat 12 ketentuan protokol kesehatan pada SE 31 2021 yang pada adendum memiliki tambahan protokol kesehatan untuk perjalanan yang akan berlaku terutama pada tanggal 22 April 2021 hingga pada tanggal 5 Mei 2021 dan pada tanggal 18 Mei hingga tanggal 24 Mei 2021. Berikut tambahan keterangan mengenai protokol kesehatan untuk perjalanan. Yang pertama, pelaku perjalanan transportasi udara wajib untuk menunjukkan keterangan hasil negatif tes rapid test antigen atau RT-PCR yang diambil melalui sampel yang dalam kurun waktu 1x24 jam dan melakukan atau menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes genus C9 sebelum keberangkatan. Selanjutnya, pelaku transportasi laut juga wajib untuk menunjukkan hasil negatif pada keterangan RT-PCR atau pada tes rapid antigen yang sampelnya juga diambil pada kurun waktu 1x24 jam atau menunjukkan keterangan hasil negatif pada genus C19 sebelum keberangkatan pada pelabuhan. Kemudian pelaku penyeberangan laut juga wajib menunjukkan hasil keterangan rapid test antigen yang dilakukan 1x24 jam atau menunjukkan keterangan genus C19 di pelabuhan.
Lalu, pelaku perjalanan kereta api antar kota juga wajib untuk menunjukkan hasil keterangan negatif untuk RT-PCR atau tes rapid antigen yang dilakukan dalam kurun waktu 1x24 jam dan atau menunjukkan surat keterangan hasil negatif pada tes Genos C19 di stasiun kereta api. Serta yang terakhir yaitu pelaku transportasi darat juga wajib untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes CPR yang dilakukan secara acak oleh petugas Satgas atau penanganan COVID-19 daerah. Hal ini juga dilakukan untuk mengatasi lonjakan angka COVID-19 di Indonesia. Dari tambahan protokol kesehatan perjalanan tersebut dilakukan di masing-masing tempat transportasi dan digunakan untuk sebagai persyaratan keberangkatan kita. Jadi, sebelum dilakukannya keberangkatan, kita wajib untuk melakukan tes rapid test atau melakukan Genos C19. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Sofia Tulusni Latifah, BP 2010811028. Kali ini saya akan menjelaskan aturan dan pengecualian yang boleh mudik pada Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Pemerintah resmi memberlakukan aturan larangan mudik Lebaran tahun 2021 pada 6-17 Mei tahun 2021. Larangan ini berlaku bagi pelaku perjalanan dan operasional untuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Pemberlakuan larangan mudik ini diterapkan karena pertimbangan tingginya angka penularan dan kematian akibat COVID-19. Informasi lengkap soal larangan mudik tercantum dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Dalam aturan itu, ada yang dikecualikan, artinya ada yang diizinkan melakukan perjalanan saat masa larangan mudik karena alasan tertentu. Mereka yang masuk dalam kategori pengecualian adalah kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik. Kategorinya antara lain bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal oleh 2 orang. Selain itu, pelaku perjalanan orang lintas kota atau kabupaten atau provinsi atau negara selama bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah diwajibkan memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar masuk atau yang disingkat sebagai SIKM. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Dari pemaparan rekan-rekan saya tersebut, larangan mudik ini diberlakukan mulai tanggal 6 Mei 2021. Kemudian dirilisnya Addendum tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri yang juga ditambahkan dengan beberapa protokol kesehatan lainnya. Dengan aturan-aturan yang semakin sekian berita hari ini, saya Mesih Wahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.